Jadi fungsi transportasi, fungsi kendaraan apa Bapak Ibu? Mempercepat seseorang sampai tujuan. Nah sekarang ada yang dikasih nikmat mobil sampai 2 parkir di rumahnya, motor 3 biji. Seharusnya semakin banyak kendaraan di rumahnya semakin cepat sampai ke masjidnya. Tapi sayang semakin banyak parkir kendaraan di rumahnya semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, semoga senantiasa sehat walafiat. Sehat itu ada 2, sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani tapi tak sholat, itu tak sehat, ada yang rusak, ada yang sakit dalam dirinya, yaitu hatinya. Maka gabungan antara sehat jasmani dan rohani itu sehat walafiat namanya. Untuk itu ibunda tercinta rahimakumullah, kita juga berdoa di hari yang mulia, di cuaca yang sangat berkah. Kita memohon kepada Allah, semoga kita semua yang hadir ini diberikan nikmat panjang umur dalam taat. Dan semoga kita semua yang hadir ini diberikan nikmat istiqamah. Semoga kita semua yang hadir hari ini ketika ajal kita sampai nanti, Allah berikan nikmat husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita meninggal dunia wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawid alaina fi sakaratil maut. Dan semoga setelah kita mati wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma, dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, kembali kita akan mencoba mencermin hati kita, memperbaiki hati kita, menjaga hati kita. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang amalan hati, yaitu hakikat sebuah rasa syukur. Hakikat sebuah rasa syukur. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, kita tak asing lagi dengan kata-kata syukur dari 3 huruf. Ada sin, ada kaf, ada roh, ya, syakaroh, yang sering kita sebut dengan sukron, ya, sukron, terima kasih. Artinya syukur itu adalah ucapan terima kasih kepada yang memberi sesuatu kepada kita. Siapa yang maha memberi? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang jika kita coba untuk menghitungnya, maka tak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, perintah Allah akan nikmat itu adalah anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Bersyukur kepada Allah. Nah, itu perintah Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, tetapi ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur.
tapi sangat sedikit, dari hambaku yang bersyukur. Kok bisa? Kok cuma sikit? Sikit itu indikatornya apa? Indikator sikit itu adalah lebih banyak berarti yang tak bersyukur. Kalaulah jumlah hamba Allah 1000, nah, kalau 500 bersyukur, 500 tak bersyukur, itu enggak sedikit namanya. Imbang namanya. Artinya sikit di sini adalah dari 1000 mungkin 200 atau mungkin kurang. Sangat sedikit sekali yang bersyukur. Kok bisa sangat sedikit yang bersyukur? Emang sesulit apa sih syukur itu? Sering juga memang ketika kita masih hidup, dua hal yang Allah berikan pada orang yang masih hidup sampai hari ini. Yang pertama adalah nikmat. Artinya selama orang masih hidup berarti rezekinya masih ada. Kalau orang sudah meninggal berarti sudah habis rezekinya. Bahkan ada kalanya pengalaman-pengalaman spiritual kita ketika seseorang sudah sakit berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba menjelang-jelang ajalnya, dia tiba-tiba sembuh untuk memakan sebuah lobster. Lahap. Habis itu dia meninggal dunia. Nah, artinya apa? Nah, itu yang ditunggu-tunggu rizki yang terakhir itu. Kemudian dia meninggal dunia. Ibunda tercinta rahimakumullah. Jadi ketika kita masih hidup, ada dua yang Allah berikan. Pertama nikmat. Ketika Allah kasih nikmat, maka bersyukur. Tapi ada yang Allah berikan yang kedua, yaitu ujian, cobaan. Bapak Ibu, ada nggak yang hadir ini yang tak ada masalah? Pak, tunjuk tangan yang tak ada masalah dalam hidupnya. Ada, semua kita masalah. Polisi masalah dengan atasannya, guru bermasalah dengan yayasannya, murid bermasalah dengan gurunya, pengurus masjid bermasalah dengan jamaahnya, jamaah bermasalah dengan jamaah yang lainnya, ayah di rumah bermasalah dengan istri dan anak-anaknya, istri bermasalah dengan anak dan suaminya, anak-anak bermasalah dengan orang tuanya, pedagang bermasalah dengan langganannya, langganan pembeli bermasalah dengan kualitas dagangannya. Semua punya masalah, tak ada yang tak punya masalah. Ya, semakin tinggi amanah yang diberikan, semakin banyak nikmat yang Allah berikan, makin besar masalahnya. Ada nikmat yang diberikan berupa jabatan, ujiannya, masalahnya lebih banyak lagi. Ya, RT, masalah satu RT-nya. Ketika dia RW, tentu ini amanah yang lebih luas, akan banyak masalah-masalah. Masalah di sini artinya adalah ujian-ujian, di mana ketika ujian itu dia lalui, maka dilaluinya dengan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika dia menjabat, diangkat menjadi seorang pejabat, maka ucapan yang diucapkan adalah tentang bahwa itu juga adalah sebuah ujian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga ucapan tarji ini tidak hanya ucapan ketika meninggal, diberikan amanah, itu juga adalah ujian untuk kita. Nah, ibunda tercinta rahimakumullah, bapak ibu tercinta rahimakumullah, maka yang diberikan oleh Allah ada nikmat, ada ujian. Ketika kita diberi nikmat, bersabar, bersyukur. Ketika diberi ujian, bersabar. Bapak ibu, mana yang lebih sulit? Bersabar atau bersyukur? Masya Allah. Mana yang lebih sulit? Kaya atau miskin? Jadi ini sebenarnya ada sebuah pertanyaan di mana dua kondisi ini sebenarnya tidak dibanding-bandingkan. Semua memiliki amalan-amalan yang utama. Sabar memiliki amalan, memiliki keutamaan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu diberikan pahala tanpa batas. Dengan bersabar, innallaha ma'as sabirin. Dengan bersabar Allah dekat dengannya. Kemudian dengan syukur juga banyak keutamaan syukur itu, yaitu mendatangkan kebaikan dari Allah, mendatangkan keberkahan dari Allah dengan syukurnya.
Ibunda tercinta rahimakumullah, ternyata wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 3 bersyukur, tahap bersyukur. Nah, 3 inilah yang banyak orang gagal. Banyak orang mampu dari 3 ini cuma 1, 2 lagi tidak mampu. Atau mampu cuma 2, 1 lagi tak mampu. Jadi 3 cara bersyukur yang 3 ini adalah satu kesatuan. Pertama, cara bersyukur yang pertama Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu fahaddits, ucapkan. Apa yang diucapkan? Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, ketika diberikan nikmat kepada kita, maka yang kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah ucapan terima kasih kepada Allah sang pemberi nikmat. Diperintahkan oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat yang kau dapatkan ucapkan. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Di sini banyak orang gagal bersyukur. Karena orang-orang masih hari ini membeda-bedakan nikmat yang dia dapat. Kalau nikmat itu besar, dianggapnya besar, alhamdulillah. Padahal tidak ada nikmat yang kecil. Semua nikmat itu besar, Pak. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Tapi kita baru pilih-pilih. Dulu tidak punya anak, tiba-tiba punya anak, alhamdulillah. Dulu tidak ada kerja, dapat kerja, alhamdulillah. Dulu tidak punya mobil, sekarang punya mobil, alhamdulillah. Padahal tak ada nikmat Allah yang kecil, semua nikmat Allah besar. Coba kita renungkan, apapun yang Allah berikan pada kita, ucapkan alhamdulillah. Hadis banyak-banyak ucapkan. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Karena banyak orang tidur tak bangun-bangun lagi. Tapi kita dibangunkan oleh Allah. Itu nikmat yang sangat besar. Masih diberikan waktu oleh Allah untuk hidup. Terima kasih ya Allah yang telah menghidupkanku dari mati. Bahkan hadirin Allah cintai, ketika kita dapat nikmat mampu membeli gunting kuku. Bu, Pak, Ibu belanja gunting kuku. Kapan berpikir ketika Ibu membeli gunting kuku di Toserba harga 5.000 yang kecil, harga 8.000 yang agak besar, harga 10.000 yang jumbo? Kapan Ibu mengucapkan alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku nikmat berupa gunting kuku? Gunting kuku nikmat besar atau nikmat kecil, Bu? Tidak ada nikmat Allah yang kecil. Dengan gunting kuku ini aku bisa memotong kukuku. Dengan kupotongnya kukuku, aku bisa menyempurnakan wuduku. Dengan kusempurnakan wuduku, maka bisa kusempurnakan ibadahku. Dengan kusempurnakan ibadahku, maka aku akan bertemu dengan Rabbku. Bu, kuku, hanya gunting kuku, ternyata nikmat itu besar. Kapan Ibu mampu beli gunting kuku? Alhamdulillah, ucapkan. Bisa minum mineral, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Masuk WC, pas keluar, alhamdulillahilladzi anil adza wa afani. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga keluar dari kamar mandi. Sebab banyak orang ketika kamar mandi meninggal dunia. Banyak, Bu, Pak. Banyak kamar mandi meninggal. Yang stroke lah di kamar mandi, yang naiklah asam urat di kamar mandi, yang naiklah darah tensi di kamar mandi, jatuhlah di kamar mandi. Tapi kita bisa keluar, alhamdulillah. Bisa pakai sendal jepit, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Karena banyak orang tak bisa lagi menggerakkan kakinya untuk pakai sendal, sudah mati rasa. Maka apapun yang Allah berikan pada kita, puji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Apapun itu, ya Bu ya, apapun. Nah, bisa pergi ke masjid, alhamdulillah ya Allah, aku sampai juga ke masjid. Banyak orang tak sampai ke masjid, tapi aku pula lah yang Kau pilih.
untuk sampai ke masjid ini. Alhamdulillah. Itu dia cara bersyukur yang pertama, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Banyak-banyak bersyukur dengan lisan. Bu, suami ibu pulang dari kerja, ucapkan apa, Bu? Alhamdulillah ya Allah, suamiku pulang. Suami si Anu tak pulang-pulang. Atau ada suami lain pulang ke rumah yang lain, tapi suamiku pulang ke rumahku masih ingat kepadaku, masih ingat tentang tanggung jawabnya kepadaku. Alhamdulillah. Tapi kapan ibu terakhir mengucapkan alhamdulillah saat suami pulang? Ya, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Anak-anak pulang dari sekolah, dari bermain, alhamdulillah anakku pulang. Banyak orang hari ini anak-anaknya diculik, banyak anak-anaknya jadi korban perbuatan-perbuatan yang haram, banyak anak jadi korban pelecehan-pelecehan, tapi anak ibu pulang dengan selamat. Jangan dimarahi, jangan dicubiti, jangan dipukulin. Alhamdulillah, masih diamanahkan kau nak untukku nak agar kurawat. Alhamdulillah. Semua syukur alhamdulillah. Banyak-banyak ucapkan kata-kata alhamdulillah. Tapi ternyata tak cukup hanya dengan ucapan. Tadi kan kita lihat 3 cara bersyukur, dan 3-3 ini satu kesatuan. Pertama dengan lisan. Yang kedua, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, adalah asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Banyak orang mampu bersyukur dengan ucapan alhamdulillah ya Allah dapat mobil, tapi hatinya berkata, inilah hasil kerja kerasku, inilah hasil kekuatanku, inilah hasil kecerdasanku, inilah hasil keringatku, inilah hasil dari jerih payahku. Orang yang menganggap yang dia terima itu adalah hasil dari pekerjaan, hasil dari keringatnya, hasil dari usahanya, ini cenderung membuat orang sombong, sok hebat, merasa nikmat itu dari dia, merasa itu hasil kerja keras dia, sehingga banyak menutup mata dari orang lain. Kenapa banyak orang hartanya banyak tapi sombong? Karena gagal bersyukur dengan hatinya. Itu yang kau dapat tuh bukan dari usahamu, bukan dari keringatmu, bukan dari kerja kerasmu. Kurang banyak apa keringat tukang gali parit? Banyak keringat mereka, tapi tak dapat mobil tuh. Kurang keras apa kerja tukang bangunan, tapi tak dapat mobil juga tuh. Malah yang duduk-duduk mandornya dapat mobil, yang tak keluar keringat. Jadi ketika diberikan oleh Allah berupa kenikmatan, jangan kau merasa itu hasil kerja kerasmu, jangan kau merasa itu hasil perjuanganmu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sesungguhnya nikmat yang kau dapat itu semuanya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya kita untuk dapatkan mobil itu tanpa pertolongan Allah. Tak ada tenaga kita, upaya kita untuk mendapatkan mobil itu tanpa arahan Allah, tanpa bimbingan Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan Allah. Semua dari Allah. Sehingga dia ketika dapat harta, semakin banyak hartanya, semakin tawadhu, tak sombong dan tidak ujub. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, syukur dengan hati. Dapat rumah, alhamdulillah ya Allah, hatinya berkata terima kasih ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Tidak merasa hebat, oh inilah hasil kerja kerasku, inilah hasil menabungku. Tidak, ini sulit. Bersyukur dengan hati itu sulit. Ada seorang guru yang ilmunya banyak, jamaah penggemarnya banyak, jadwalnya banyak, sehingga dia merasa, oh ini kehebatanku ini hasil aku belajar nih ke Timur Tengah sampai S3 nih. Sehingga ada oknum-oknum yang punya ilmu gelarnya sampai ke Timur Tengah, sampai doktor ke Timur Tengah, tapi sombong merendahkan orang lain. Tidak, ilmu yang kau dapat bukan hasil kerja kerasmu,
tetapi hasil dari Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah, Allah bukakan hatimu untuk belajar, Allah lapangkan dadamu untuk menerima pelajaran itu. Banyak orang berusaha untuk belajar tak dapat-dapat. Banyak orang puluhan tahun belajar tak dapat-dapat. Banyak orang belajar terantuk, kepalanya hilang isi kepalanya. Tapi Allah lindungi kepala kita, Allah lindungi hati kita, Allah buka hati kita, dapat sedikit ilmu. Ingat, sedikit yang kita dapat, sedikit yang kita dapat. Sehingga ketika orang-orang berilmu, dia akui bahwa dia tidak dapat apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Aku tak bisa berbuat apa-apa, aku tak bisa mendapat ilmu apa-apa tanpa Allah berikan, tanpa Allah karuniakan kepadaku. Tetap wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Sesungguhnya apapun nikmatnya, baik nikmat harta, nikmat ilmu, apapun, fa minallah. Dari siapa, Bu? Dari Allah. Sehingga banyak hari ini orang, saya agak basah, Bu, ya. Saya tadi asar dari Gobah, mantel di pinggir jalan, rupanya masih basah. Dia agak-agak memang gak basah kuyup, cuman lembab-lembab banget nih. Ibunda tercinta rahimahullah, banyak hari ini orang hobi sekali, maaf, hari ini makan di restoran A, restoran B, restoran C. Pokoknya levelnya itu restoran. Lobster, kepiting, ikan tapa. Pokoknya sekali bayar bill setoran itu minimal 600.000 sekali makan, 1 juta sekali makan. Silakan, tak masalah, boleh. Tapi jadikan ganti-ganti menu itu sebagai wujud memperbaharui rasa syukur setiap hari. Boleh Pak ganti-ganti menu setiap hari. Hari Senin makan kangkung, alhamdulillah ya Allah, hari ini kau kasih aku kangkung. Hari Selasa makan kangkung tapi nambah sedikit campur udang, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini kangkung tambah udang. Hari Rabunya kangkung tambah udang tambah potongan-potongan lemak-lemak daging, alhamdulillah ya Allah, hari ini kau tambah nikmatku ya Allah. Pokoknya ganti-ganti menu, semakin besar menunya, semakin mewah menunya, bukan menambah kesombongan di hati, tidak menambah tak level makan pinggir jalan, tak level makan ampera 10.000, tak level makan di situ, tak level gitu dah. Ini aku hebat, aku keren, aku kaya. Tidak. Itu bukan karena kehebatan kita. Tapi silahkan, boleh ganti-ganti menu, silahkan semahal apapun kalau mampu, silahkan. Tapi jadikan ganti-ganti menu itu sebagai wujud rasa syukur, memperbaharui rasa syukur. Ganti-ganti motor boleh gak? Boleh. Tapi jangan ganti-ganti dengan motivasi aku hebat, gak level motor ini. Tapi sebagai motivasi memperbaharui rasa syukur setiap saat. Alhamdulillah ya Allah, aku udah kau berikan rezeki ya Allah, aku ganti motor ya Allah. Semakin ganti-ganti mobil boleh enggak? Boleh. Tapi jangan ganti mobil sebagai wujud apa? Wujud kesombongan diri. Masa sini ya, bukan hebat. Teman-temanku aja sudah pada Fortuner, aku ganti lah ini sini ini menjadi apalagi di atas Fortuner, apalagi CRV mungkin atau selepel-lepelnya. Dia ganti mobil karena wujud keingin dipandang manusia, bukan memperbaharui rasa syukurnya. Silahkan ganti-ganti mobil, mungkin sekali 3 tahun ganti mobil, tapi jadikan itu sebagai ajang, sarana kita memperbaharui rasa syukur, bukan memperbaharui kesombongan. Ganti mobil, merasa makin hebat. Oh tidak. Allah tak marah ibu mati, bapak mati, gak punya mobil, gak marah. Tapi Allah marah saat ibu mati dengan mobil itu ibu bapak sombong. Bapak ibu tercinta rahimakumullah, maka dari itu bersyukur dengan hati. Itu sangat-sangat penting sekali. Sehingga ketika diberikan nikmat yang banyak, dia tidak sombong dengan nikmat itu. Karena dia, ini bukan milikku,
Ini titipan untukku. Ini pemberian Allah untukku. Ya. Misalnya dia adalah diberikan harta yang banyak, kemudian dia pun mengundang anak yatim satu RT diundangnya 10 orang, diberikannya lah bingkisan amplop, total satu anak yatim 1 juta kali 10 anak yatim 10 juta. Jadikan itu sebagai wujud, namanya kita sering ya buat acara syukuran. Artinya apa? Acara itu sebagai syukuran, bukan sebagai supaya orang tengok aku sebagai penyayang anak yatim, supaya orang tengok aku sebagai orang yang peduli kepada orang lain. Bukan. Itu sebagai wujud bahwa sesungguhnya Allah titipkan harta anak yatim pada hartaku. Ini adalah anak-anak yatim, harta anak yatim yang dipercayakan kepadaku. Bukan punyaku. Ini bukan punyaku. Ini bukan milikku. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ini dari Allah, dititipkan Allah di tangan kita, di sebagian harta kita agar disalurkan melalui tangan kita. Bukan karena kehebatan kita, itu Bu, syukur hati. Jadi kalau syukuran-syukuran itu bukan untuk menunjukkan kita hebat. Ada yang lulus PNS diundang masyarakat syukuran, bukan untuk pamer, oh aku hebat, anakku hebat. Tidak, tapi terima kasih ya Allah, kau amanahkan anakku lulus PNS. Itu jemaah, bukan sok-sok hebat-hebat undang-undang supaya orang tahu kalau anakku lulus PNS, kalau orang sudah tahu hebat sekali keluarga itu. Tidak. Hadirin Allah cintai, rajin sekali kita syukur-syukuran, tapi jangan sampai tergelincir hati kita. La yadkhulul jannah, tak masuk surga ketika di hatinya fi kibrin, ada fi qalbihi kibrin, ya, ada sombong meskipun seberat biji sawi, ya, di hatinya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, ini adalah bersyukur yang kedua. Pertama tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, banyak-banyak menyebut nikmat yang Allah kasih. Apapun itu. Masuk rumah alhamdulillah, masuk rumah apapun. Disediakan makanan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya semua biasakan. Alhamdulillah. Naik motor, alhamdulillah. Hidupin motor, alhamdulillah. Banyak orang motornya mogok. Nikmat itu jamaah, bisa jalan nih, alhamdulillah. Hadirin Allah cinta, biasakan mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tidak hanya zikir setelah sholat, alhamdulillah. Tidak. Pengamalannya dalam kehidupan, dalam situasi-situasi dinamika kehidupan kita, ucapkan itu, amalkan itu. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, yang ketiga, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan amal perbuatan. Bagaimana dengan bersyukur dengan amal perbuatan? Yaitu bagaimana nikmat yang Allah berikan, apapun nikmat yang Allah kasih, yang tak terhitung tadi, gunakan untuk taat pada Allah. Ustaz mau tanya pada kita semua, apa fungsi transportasi menghantarkan seorang ke tujuan dengan efektif, efisien? Karena dulu ketika orang hendak menempuh sebuah tujuan membutuhkan waktu yang lama. Dibukakan Allah lah pikiran-pikiran manusia, ide-ide, inovasi, kreasi manusia, dibuatlah roda 2, roda 3, roda 4 sampai semaju ini. Jadi fungsi transportasi, fungsi kendaraan apa Bapak Ibu? Mempercepat seseorang sampai tujuan. Nah sekarang ada yang dikasih nikmat mobil sampai 2, parkir di rumahnya, motor 3 biji. Seharusnya semakin banyak kendaraan di rumahnya, semakin cepat sampai ke masjidnya. Tapi sayang, semakin banyak parkir kendaraan di rumahnya, semakin masbuk setiap harinya, semakin payah singgah di masjidnya, semakin hobi telatnya, semakin tak peduli dengan sholatnya. Padahal boleh nggak beli mobil, beli motor? Boleh, tapi tujuan niatnya apa? Supaya
bisa menuju Allah, supaya bisa mencapai keridhaan Allah dengan mobil itu. Ada dikasih rumah, alhamdulillah kasih rumah. Kemudian dia gagal memanfaatkan rumahnya. Rumahnya hanya kebangga-banggaan, hanya hiasan-hiasan belaka, hanya tempat-tempat, pokoknya tak bermanfaat. Hanya sebagai bentuk identitas sosial, identitas diri sebagai seorang pejabat, punya tabungan yang berlimpah-limpah, tapi tak digunakan untuk taat pada Allah. Banyak hari ini orang di Pemda rumahnya 2, di Jambi rumahnya 1, di Pelalawan rumahnya 1, di Pekanbaru rumahnya 1, di Siak rumahnya 1, sebagai aset-aset saja. Bangga benar banyak aset. Gunakan nikmat rumah 5 itu untuk mendekat kepada Allah, untuk sebagai motor kita menuju Allah. Untuk apa rumah-rumah itu hanya aset saja? Gunakan. Jadi satu rumah yang di Siak jadi pondok tahfiz, itu harta jadi jalan taat. Rumah 2 di Pekanbaru jadi pondok-pondok panti jompo. Yang satunya dibuat jadi pesantren lansia. Yang di Siak dijadikan rumahnya menjadi rumah singgah para mu'alaf. Hari ini banyak mu'alaf tapi takut masuk Islam. Banyak hari ini pengen masuk Islam tapi takut masuk Islam gara-gara tidak ada yang menampung. Nih rumah. Jadi gunakan nikmat itu untuk motor menuju Allah, kendaraan menuju Allah. Yang punya ilmu, gunakan ilmunya untuk mendekat kepada Allah. Banyak hari ini ilmu digunakan untuk membohongi orang, mendustakan orang, membodoh-bodohi orang, menipu orang, mengambil keuntungan duniawi. Pintar kepalanya, pandai, cerdas, tapi menipu, korupsi. Hadirin yang Allah cintai, gunakan ilmu itu untuk taat pada Allah, untuk menolong agama Allah. Itulah bersyukur. Maka dari itu ketika seseorang yang diberikan nikmat yang banyak tapi dipakai maksiat, sesungguhnya dia telah kufur kepada Allah. Dikasih nikmat mata tapi lihat film porno, sungguh saat itu dia tidak bersyukur atas nikmat matanya. Jadi orang-orang yang bermaksiat sesungguhnya orang yang kufur pada Allah. Ada harta dibelikan narkoba, sesungguhnya dia telah kufur. Apa itu kufur? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum, bentuk kekafiran kepada Allah. Kufur nikmat, ya, kafir nikmat. Hadirin Allah cintai, maka dari itu hati-hati, gunakan nikmat ini betul-betul menuju Allah. Dikasih nikmat mulut, banyak orang tak punya mulut, maka cara bersyukur dari mulut adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kata-kata mulia, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layyina. Saat seseorang menggunakan mulutnya untuk maksiat, menipu, mencaci, memaki, berdusta, saat itu sesungguhnya dia telah kufur pada nikmat Allah. Nah, ibunda tercinta rahimakumullah, maka dari itu bersyukur dengan amal perbuatan juga dibagi menjadi 3 berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man la yaskurun nas la yaskurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, itu adalah tanda tak bersyukur pada Allah. Maka bersyukur pada manusia adalah bukti bersyukur kepada Allah. Apa bersyukur pada manusia? Berterima kasih pada manusia. Kok kita berterima kasih? Karena dia baik sama kita. Terima kasih ya. Itu bukti syukur pada Allah. Siapa Bapak Ibu manusia paling baik sama kita? Siapa Bapak Ibu manusia paling berjasa di hidup kita? Siapa? Ayo. 1. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling berjasa di hidup kita. Apa jasa Rasulullah? Ya Allah, luar biasa. Makanya sering di kata-kata pembuka muqaddimah, mari kita bersalawat pada Rasulullah, Nabi yang telah menerangi zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, zaman kebodohan menjadi zaman ilmu pengetahuan. Ya Allah, luar biasa. Rasulullah ajarkan kita tentang bagaimana sabar, tentang bagaimana Islam, tentang bagaimana iman, tentang bagaimana akhlakul karimah.
Kalaulah Rasul tak ada, tak mengajarkan kita, tak berdakwah kepada kita, tak akan sampai Islam ini kepada kita. Mungkin hari ini kita masih menyembah sadi-sadi, masih menyembah sapi, masih menyembah gajah, masih menyembah patung, masih menyembah. Sekarang aja ajaran Rasulullah hidup di Indonesia, banyak juga yang menyembah. Hari ini ada pula lagi baby doll, boneka-boneka arwah itu. Ya Allah, itu udah sampai ajaran Muhammad sama dirinya masih saja seperti itu ya, apalagi kita sampai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Nabi Muhammad adalah orang paling berjasa kepada kita, maka kita berterima kasih kepada Rasulullah dengan cara apa? Memuliakan Rasulullah. Bagaimana cara memuliakan Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawat kepadanya. Bagaimana Bapak Ibu tercinta? Banyak gak kita berselawat pada Rasulullah? Apa sih indikator banyak? Apa sih indikator banyak? Maka para ulama mengatakan 100 masih sedikit, 500 masih sedikit, 1000, nah itu banyak. Gimana? Sehari semalam ada nggak salawat kita 1000? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga ada ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga satu saja kita berselawat, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi asra salawat. Siapa yang berselawat sekali saja, Allah balas selawatnya 10 kali. Coba kalau kita 1000 kali selawat, ya Allah, 1000 kali 10, wih banyak kali itu. Bunda tercinta rahimakumullah, maka bersyukur pada Rasulullah SAW dengan cara berselawat. Siapa lagi orang yang paling berjasa di hidup kita, orang yang paling memberikan peran penting dalam hidup kita? Ayah dan ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang tua itu di tempat yang mulia. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku Allah dan bersyukurlah kepada bapak dan ibumu. Setelah bersyukur pada Allah, bersyukur kepada bapak dan ibu kita. Dengan cara apa bersyukur kepada bapak dan ibu kita? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik pada mereka, berbuat ahsan pada mereka. Bagaimana ahsan itu? Kenapa Allah memilih kata wabil walidaini ihsan? Kenapa ihsan? Kenapa enggak khair? Kenapa enggak thayyib? Padahal baik juga. Khair baik, thayyib baik. Kenapa ihsan? Karena ihsan itu Masya Allah dasar sekali. Ihsan seperti yang sering disampaikan, ang ta'budullaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Seolah-olah kita melihat Allah, ketika kita tak melihat Allah, Allah melihat kita. Nah, diperintahkan kita untuk bagaimana berbuat ihsan, kebaikan tertinggi. Tingkat kebaikan tertinggi adalah ihsan. Ihsan ini adalah bagaimana orang tua kita memperlakukan kita. Gimana orang tua kita memperlakukan kita Bapak Ibu? Tak jijik menceboknya, ya. Rela lapar demi mengenyangkan anaknya, rela ngantuk untuk mengenyangkan tidur anaknya. Itu ihsan tuh jemaah. Mengorbankan dirinya untuk anaknya. Rela bajunya robek-robek demi membeli baju baru untuk anaknya. Itu enggak yang Bapak lakukan untuk anak-anak? Rela ngutang-ngutang yang penting bisa bayar SPP. Itu ihsan tuh. Kebaikan tertinggi. Mengorbankan dirinya yang penting anaknya. Tuh, bisa enggak kita lakukan itu, Bu? Melakukan wabil walidaini ihsana, kepada ibu kita ihsan. Ketika tua ibu kita, ayah kita tak bisa jalan, kita rangkul-rangkul jalannya. Ketika dulu kita kecil cebok-ceboknya, sekarang mampu nggak anak-anak sekarang mencebok ibunya, mencebok ayahnya agar bisa sholat? Saya 3 tahun kerja di rumah sakit Tabrani, banyak orang tua terlantar tuh kotorannya tidak bisa dibersihkan. Yang bersihkan siapa? Perawat-perawat rumah sakit. Kalau dia sempat, mana anak-anaknya tak bisa berbuat ihsan kepada orang tuanya. Nah, hadirin dan cinta Allah Subhanahu wa taala, karena kita tak bisa berbuat ihsan kepada orang tua kita, maka kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, jaga dia, sayangi dia seperti bagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Hanya Allah yang bisa membalasnya, kita tak akan bisa membalasnya. Maka hormati orang tua kita, itu bentuk bersyukur. Kalau kita telantarkan orang tua kita tak hormati orang tua kita,
itu bukti tak bersyukur kepada Allah. Dan Allah cintai siapa lagi? Yang paling berjasa untuk hidup kita? Istri. Siapa paling berjasa dalam hidup ibu? Adalah suami. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, sesungguhnya sebagian besar dari penduduk api neraka itu adalah wanita. Kenapa ya Rasulullah kok wanita? Karena mereka tak bersyukur pada suaminya. Gara-gara apa, Bu? Wanita banyak menghuni neraka, tak bersyukur pada suaminya. Ketika suaminya ada punya satu salah, padahal kebaikan suami udah 100 kebaikan suami, tapi suami ada satu kesalahan, tapi si istri berkata, tidak ada kebaikan darimu, la khairu fiha, tidak ada kebaikan darimu. Itulah sifat perempuan tuh. Banyak, makanya kebanyakan perempuan penghuni neraka gara-gara tak bersyukur pada suaminya, gara-gara 100 kebaikan suami, gara-gara sekali salah, tidak ada baik-baiknya kau, jahat kau. Wallahu akbar. Ustadz, kejahatannya mau nikah lagi Ustadz. Itu nggak jahat dulu, itu mulia. Saya tidak provokasi ya. Itu tak kejahatan, itu yang penting halal ya, jalannya halal ya. Ibunda tercinta rahimakumullah, ada tetangganya baik sama dia, maka balas kebaikan tetangga. Maka tentang tetangga ini Masya Allah luar biasa hadis-hadisnya ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Ibu, kalau ada tetangga ibu yang mengantarkan makanan kepada ibu, berarti dia berbuat baik sama ibu. Jadi ciri-ciri orang bersyukur pada Allah apa, Bu? Membalas kebaikan orang yang baik sama kita. Ibu balas, ibu diantar dengan kolak durian, besoknya ibu antar dengan kolak pisang. Itu bukti kita berterima kasih. Terima kasih ya. Itu bukti kita bersyukur kepada Allah. Ada orang menolong hidup kita, kita pinjam duit, pinjam dulu duitmu, dikasihlah kita pinjaman duit, kemudian kita pun balas kebaikannya, menolong dia. Itu bukti bersyukur pada Allah. Man la yaskurun nas la yaskurullah. Barang siapa yang tak bersyukur pada manusia, artinya siapa yang tak berterima kasih kebaikan manusia yang telah berbuat padanya, itu bukti tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, mari sama-sama kita senantiasa berbaharui rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu. 1940. Ada kuis? Enggak ya? Waktu tinggal 2 menit lagi ya. Silakan Bunda. Kalau tak ada, kita simpulkan Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, hakikat syukur. Syukur itu syakarah. Syukur, atau kita sering mengucapkan syukron ya, terima kasih. Artinya syukur itu sebagai rasa terima kasih kita, rasa bahagia kita, rasa senang kita, rasa gembira kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali yang bersyukur. Dan ingat, Allah sudah tegaskan sangat sedikit yang bersyukur. Artinya sangat banyak yang kena azab. Karena la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang tak bersyukur dapat azab yang pedih. Ternyata sedikit yang lepas dari azab tentang syukur ini. Mudah-mudahan kita lah yang sedikit yang bersyukur itu. Amin. Coba amin. Kenapa sangat sedikit yang bersyukur? Karena ternyata syukur itu dibahas para ulama, di antaranya 3 tahapan bersyukur, 3 cara bersyukur yang kadang-kadang orang gagal. Syukur lisan, as-syukru bil lisan, bersyukur dengan banyak-banyak mengucapkan nikmat Allah. Amalkan Ibu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dapat ceramah, dapat jadwal ceramah, alhamdulillah ya Allah. Selesai ceramah, alhamdulillah ya Allah. Selesai sholat, alhamdulillah ya Allah. Semuanya, alhamdulillah, amalkan. Selesai buang air kecil, walaupun dalam hati, hadirin Allah cintai, apapun, alhamdulillah, amalkan. Semoga itu wujud kita bersyukur pada Allah. Yang kedua, asyukru bil qalbi. Tak cukup dengan mulut saja. Ketika mulut mengatakan alhamdulillah,
atas nikmat yang kau berikan hati juga ini darimu ya Allah. Ini berkatmu ya Allah. Ini kuasamu ya Allah. Aku tak kuasa apa-apa. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ini semua darimu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada upaya aku untuk dapatkan ini tanpa pertolonganmu ya Allah. Sehingga dia tawadhu. Meskipun makin banyak nikmat, makin banyak harta, makin tinggi jabatan, makin tawadhu karena hatinya rendah hati. Ini bukan dariku, ini bukan kerja kerasku, ini pemberian Allah. Yang ketiga, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan perbuatan. Apapun yang kita dapat dari Allah, gunakan untuk taat. Dapat sarung, gunakan sholat. Dapat baju, gunakan ibadah. Dapat HP, gunakan untuk menuntut ilmu. Gunakan untuk melihat YouTube. Jangan gunakan untuk maksiat. Ketika kita gunakan nikmat-nikmat itu maksiat, dia telah kufur kepada Allah. Sehingga tidak heran banyak orang yang gagal bersyukur. Sangat sedikit yang bersyukur. Karena apa? Banyak dosa yang kita lakukan sebagai wujud kufurnya kita pada nikmat Allah. HP, nengok-nengok yang tak ada aja tiap hari. Dapat nikmat TV, aduh mabuk di TV aja, nonton drakor setiap hari. Dapat nikmat mobil, sombong dengan mobilnya. Sehingga betul, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit yang mampu bersyukur. Karena sulit memang. Tapi jangan putus asa, kita harus tetap rojak, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan apa? Semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak salah, banyak kurang, semoga dapat dimaafkan dan dapat diambil pelajaran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.